Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu mempesona diriku, Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, kasih-Mu mempesona ku alami, kasih-Mu melimpah dalam hatiku, dalam jiwaku. Kasih-Mu melimpah dalamku, lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku minta. Kasih-Mu mengalir, terima kasih, terima Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam jiwaku, Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
hidupku. Sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus, Sang God of Wonders, Allah yang melakukan keajaiban. Saudara sekalian, apapun, bagaimanapun situasi sekeliling dan segala sesuatu yang terjadi di antara kita, Allah tetap adalah God of Wonders. Yesus tetap Allah yang berkuasa, tidak terpengaruh oleh keadaan. Seringkali yang membuat Allah itu tampak seolah-olah bukan God of Wonders atau El Pele, itu adalah diri manusia sendiri. Seringkali yang membuat Yesus itu seolah-olah tidak berkuasa itu bukan diri Allah sendiri, tetapi diri kita melihat keadaan-keadaan ini. Itulah sebabnya, mari saat ini kita harus tetap menyadari bahwa baik itu merah, biru, kuning, hijau, hitam, putih sekalipun, Yesus adalah Sang God of Wonders. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan iblis berusaha mengaburkan ini semua, supaya kita ini diperlemah dengan konsep yang kemudian kita cetuskan dalam suatu pemahaman dan kadang-kadang dalam kalimat, oh ya memang Allah tidak bisa menolong, oh memang Allah tidak mau menolong, oh memang Allah itu tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Oh no, sama sekali tidak. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus is a good God, Allah yang baik. Dia adalah Sang God of Wonders, L-O-C-P-L. Yesus itu berkuasa di atas segala-galanya. Dia terlalu sanggup. Dan manusia coba mengejar. Kalau dia adalah God of Wonders, kalau Yesus itu adalah El Pele, Maha Sanggup, mengapa dia diam saja? Mengapa ini terjadi? Nah, saudara sekalian, ini jawaban yang sebetulnya wewenangnya itu hanya terdapat dalam Yesus saja. Bukan di dalam diri manusia ataupun keadaan. Kita tidak punya wewenang untuk memberi jawab seperti itu atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dia adalah Sang God of Wonders.
Dan dia berkuasa. Dia berwenang penuh untuk melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Dan Yesus itu tidak dikendalikan oleh manusia. Dia itu Tuhan. Lalu kita ini siapa? Kok coba-coba mengendalikan Yesus? Tuhan, buat ditolong saya Tuhan. Dan seterusnya. Kenapa sih engkau diam aja? Nah, seringkali seperti itu ungkapan-ungkapan manusiawi. Tetapi kali ini kita harus camkan betul bahwa saudara dan saya berhadapan dengan seorang Allah yang dahsyat. God of wonders. Apapun bagaimanapun keadaannya, Dia tetap adalah God of wonders. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dan dia tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah bertindak. Dan Allah tidak pernah pilih kasih. Allah tidak pernah tidak adil. Dia Allah yang mengasihi semua orang sama. Kuasanya dinyatakan sama. Nah, lalu mengapa seperti ini terjadi? Sekali lagi, jawabannya bukan wewenang manusia. Kita paling-paling bisa mempelajari, meneliti, ya sebagian dari contoh-contoh peristiwa yang ada. Mengapa ini sampai berlambat-lambat dan sebagainya? Tapi akhirnya kita akan melihat dan mendapati bahwa sebetulnya penghambatnya itu tidak lain adalah ya diri kita sendiri sebetulnya yang menghalangi ini. Nah, tapi saya kan mau begini, mau begitu. Nah, inilah kemauan kita ini yang seringkali harus mau ditundukkan pada kemauan Allah. Dan seringkali manusia akan mengatakan begini. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ya, ayat yang ke-8 ya, coba kita lihat sejenak Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Kilo masvotechem, kata Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Dikatakan, welo darhechem derachai. Jadi jalanmu bukan jalanku. Rancanganku bukan rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca ini, maka sepintas orang akan mengatakan, oh iya memang rancangan Allah dan manusia tidak sama. Nah, oleh karena itu, kita jangan pernah mengeluh atau apapun mengenai rancangan Allah. Nah, tunggu dulu. Kalau kita berbicara mengenai ketidaksamaan ini, kita harus hati-hati. Karena apa? Ketidaksamaan ini itu bukan meliputi semua, bukan sesuatu yang menyeluruh. Contohnya, suatu keadaan yang baik, tapi bagi Allah tidak baik, ya berarti harus mengikuti Allah.
Konkretnya demikian. Ada seorang yang sakit, mohon kesembuhan. Ya pastilah, orang tidak mau sakit, maunya sehat. Dan kemudian minta kepada Tuhan. Maka kemudian ayat ini diterapkan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Kamu berdoa minta sembuh, tapi kalau Tuhan merancangkan kamu tidak sembuh, ya itu rancangan yang benar. Nah ini keliru ini. Bukan ini maksud dari ayat ini, sama sekali bukan. Dan yang terpenting saya akan jelaskan, ini konteksnya berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting. Pertama-tama, ya, perhatikan yang pertama. Kita harus mundur satu ayat untuk melihat konteksnya ini. Kita lihat ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, jadi konteks dari ayat 8 ini tidak bisa dipisah dari ayat 7. Dikatakan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Di sini ada orang fasik, ada orang jahat yang punya rancangan dan punya jalan. Maka kemudian dalam ayat 8 dikatakan rancangan orang fasik, jalannya orang jahat, itu bukan rancangan Tuhan, bukan jalannya Tuhan. Ini sebetulnya maksud dan makna dari ayat 8 ini. Jadi ayat yang ke-8 ini bukan ayat yang diterapkan asal ngawur aja setiap situasi. Ya. Coba sekarang, ada orang sedang kelaparan. Terus dia berdoa, Tuhan, aku lapar Tuhan, aku mau makan Tuhan. Engkau kan Allah yang berkuasa, katanya. Engkau dikhotbahkan sebagai God of Wonders, tapi aku ini kelaparan gak bisa makan Tuhan. Tolong Tuhan. Terus ada temannya datang, rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Kalau Tuhan merancangkan kamu lapar, ya sudah terima. Ini yang disebut pengautan nih. Ayat ini tidak berbicara mengenai kelaparan atau apa, tapi ayat ini berkaitan dengan kefasikan dan kejahatan. Oleh karena itu kita tidak boleh asal aja memahami ayat dengan semau kita, sesuka kita, gampang-gampangannya. Tidak bisa. Kita harus mengerti dengan benar apa yang Roh Kudus maksudkan. Kalau betul bahwa Allah itu merancangkan orang ini kelaparan, kan rancangan orang ini adalah untuk makan kenyang. Tapi ternyata katanya rancangan Allah bukan rancangannya. Dan rancangan Allah adalah supaya dia lapar. Kalau benar demikian, maka dia bukan Allah yang baik dong. Dan ini bertentangan dengan semua hal mengenai Allah. Allah menciptakan manusia bukan untuk kelaparan. Saudara lihat Adam dan Hawa, diciptakan Allah bukan untuk kelaparan, tapi diciptakan Allah untuk berkelimpahan, makan kenyang. Nah, ini sudah tidak cocok. Jadi kalau kita asal aja ngomong, nanti itulah yang disebut ngawur itu.
pengawuran itu. Allah yang baik bukan Allah yang membiarkan kelaparan. Dan tidak ada. Orang kelaparan kemudian Tuhan katakan, udahlah tabahkanlah hatimu, karena aku memang mengasihi engkau, sudah lapar-laparlah. Itu bukan Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus sebagai God of Wonders. Justru Allah datang untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan ribuan orang yang lapar, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia coba lihat sejauh mana kemampuan atau potensi yang ada menghadapi orang banyak yang kelaparan ini. Ya tidak ada. Murid-muridnya juga tidak bisa apa-apa. Tidak punya bekal yang cukup juga. Mungkin bagi dirinya aja mungkin nggak ada bekal mungkin. Dan kondisi pendanaan pun juga tidak mungkin mencukupi sekian ribu gitu. Kita tahu bahwa untuk mengadakan suatu pertemuan ribuan, ini untuk jamuan makan, itu dibutuhkan kepanitiaan, dibutuhkan ya penggalangan dana dan sebagainya, pengaturan ini itu dan sebagainya. Nggak mungkin. Tapi Yesus tahu, kalau berhadapan dengan orang yang lapar, apapun akan Yesus lakukan demi untuk manusia yang kelaparan ini. Yesus coba mencari tahu, ternyata tidak ada kemampuan apa-apa. Dan apa yang Yesus lakukan? Oke, aku akan bertindak sekarang. Nah, Yesus kemudian bertindak. Dia melakukan perkara yang ajaib. 5 roti, 2 ekor ikan. Itu bisa dilipat gandakan oleh Yesus secara supranatural. Sehingga ribuan orang itu, yang dicatat memang dalam Yohanes pasal 6 itu sekitar 5.000-an. Laki-laki saja. Nah, tapi kan di situ ada wanita, ada anak-anak. Jadi pasti lebih dari itu. Ternyata semuanya bisa makan kenyang dan memenuhi standar nutrisi yang benar. Ikan dan roti, karbohidratnya dapat, proteinnya dapat, bebas dari kolesterol dan sebagainya, makanan yang sehat. Nah, itu Yesus kita. Tidak asal-asalan, tidak cuma lipat tangan saja, nonton, tapi dia bertindak. Jadi tidak mungkin kalau ada orang yang lapar, kemudian ayat ini dipakai, ya sudahlah tabahkan hatimu, karena rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Kamu merancangkan makan kenyang, tapi kalau Tuhan merancangkan kamu kelaparan, ya sudah. Ini ayat ini mengatakan begitu. Oh salah. Sekali lagi, itu yang disebut ngawur itu. Ayat ini tidak berbicara demikian. Tapi ayat ini berbicara mengenai kefasikan. Nah, kita tahu bahwa orang fasik, orang jahat itu rancangannya pasti fasik. Kejahatan. Dan Allah itu sangat bertolak belakang. Dan membenci kejahatan. Membenci kefasikan. Dia Allah yang kudus. Jadi, saudara sekalian, kita lihat ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai rancangan Tuhan yang membuat manusia mengalami kesulitan. Sama sekali tidak. Nah, lalu bagaimana? Lah sekarang mari kita balik ayat yang ke-7 tadi ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat
meninggalkan lagi rancangannya, terusnya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Coba lihat, ini Allah kita, ini Allah yang benar, ini Yesus kita, Sang God of Wonders itu. Fasik, tinggalkan kefasikan. Jahat, tinggalkan kejahatan. Berbalik kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, yang memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini yang benar. Jadi bukan asal sembarang rancangan, sembarang ini dan seterusnya. Bukan. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati. Mengerti dengan benar. Dia adalah Sang God of Wonders. Dia bukan Allah yang kejam. Nah, begitu juga kalau ada orang yang sakit. Dan kemudian mengatakan, sudahlah mengucap syukur aja. Tabahkan hatimu. Sebab rancangan Allah bukan rancanganmu. Jalan Allah bukan jalanmu. Artinya apa? Kamu memang berpikir, berencana untuk sehat. Tapi Allah punya rancangan sakit. Menentukan sakit bagi kamu. Ya sudah, nurut aja karena rancangan Allah bukan rancanganmu. Nah, sekali lagi, ini adalah perkataan yang ngawur. Allah bukan Allah yang demikian, Dia Allah yang menyembuhkan. Yesus datang ke dunia ini. Siapa yang dijumpai oleh Yesus? Yesus datang bukan menjumpai tokoh-tokoh, penguasa-penguasa. Ayo kita bikin suatu kekuatan yuk, ayo kita berkoalisi yuk, ayo kita bikin aliansi, bikin organisasi yuk, penggalangan, pengampunan dosa manusia yuk. Bukan. Yang Yesus temui orang-orang yang menderita sengsara. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini, Dia adalah Sang God of Wonders. Dan jangan pernah kita mempunyai suatu konsep yang keliru. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Terpujilah nama Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kami ini? Tetap percaya kepada Dia. Lihat, pada saatnya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Lalu kapan Tuhan? Kita tidak punya wewenang mengatur Tuhan. Dan kita juga tidak punya wewenang untuk memberikan suatu teori bahwa Tuhan itu memang menunda-nunda, memang Tuhan itu punya jawaban ya, tidak, atau tunggu. Itu teori yang juga teori ngawur. Tidak ada di dalam Alkitab. Lah tapi kenapa seperti ini? Kembali lagi, kita ini manusia, ciptaannya Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan, Dia tahu yang terbaik. Oleh karena itu jangan mendahului Tuhan. Jangan menggurui Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus, kami hanya manusia Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Sebetulnya bahkan kami tidak layak Tuhan. Mengklaim baik itu kesembuhan, berkat kesehatan, sebetulnya kami tidak layak. Tapi Engkau Allah yang baik, Allah yang berkenan, menyembuhkan, memberkati kami berkelimpahan. Oleh karena itu kami akan berjalan sesuai rencana-Mu. Kami berkata sesuai dengan pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan. Kami terima berkat kelimpahan dari Engkau. Kami sehat dalam nama Yesus. Kami terima kesehatan dari Engkau dalam nama Yesus Kristus.
Kami sehat, diberkati berkelimpahan. Dan kami dilindungi oleh tanda darah Yesus itu yang ada dalam kehidupan kami. Kami terlindung Tuhan, ada kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.